Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ini munajat ke-27 ini mengenai bab ridha, bahwa ridha itu adalah full anugerahnya Allah, bukan disebabkan oleh kita. Ya. Jadi kalau Allah ingin meridhai hambanya, itu bukan dilatar belakangi oleh apapun. Nah, bahwa Allah meridhai seluruh perintah. Jadi seluruh perintahnya Allah itu kalau dilaksanakan berarti Allah meridhai. Dan seluruh larangannya, innallaha la yardha, Allah enggak ridha kalau dilanggar. Jadi tidak ada ceritanya, oh Allah meridhai kepada hambanya yang melanggar, gitu. Tidak. Itu kan takdirnya Allah juga. Kenapa Allah enggak? Jadi ketika berhubungan dengan pelaksanaan perintah dan larangan, maka muncul pula yardha dan la yardha, ridha dan tidak diridhoi. Nah, seperti itu cara kita memahami. Maka dalam munajat ini menyembunyikan rahasia itu semua. Ilahi taqaddasa ridhaka an takuna lahu 'illatan minka, fa kaifa takunu lahu 'illatan minni. Ilahi, duh Gusti, taqaddasa ridhaka, ridhamu sangat-sangat maha suci. Menjadi maha suci itu berarti tidak disebabkan oleh apapun yang berkaitan dengan makhluk. An antakuna lahu illatun, bahwa ridha itu muncul karena adanya sebab darimu. Jadi maksudnya itu beginilah, ridhonya Allah itu tidak diperoleh dengan sebab, dengan amal, juga dengan doa seorang hamba, bukan. Justru sebaliknya. Nah, kalau Allah ingin meridhai seorang hamba, sang hamba ini ditakdirkan taat, ditakdirkan doa, ditakdirkan menjalankan perintah, menjauhi larangannya, ditakdirkan ikhlas dan seterusnya, tawakal. Itu tandanya Allah sedang meridhai sang hamba, bukan sebaliknya bahwa tawakal, taat ini menyebabkan ridhonya Allah. Enggak. Jadi taqaddasa, beliau malah sampai menggunakan kata taqaddasa, itu benar-benar Allah maha suci dari cara persepsi seperti itu, ataupun karena hal-hal yang berhubungan dengan amal, ilmu, taat. Enggak. Fa kaifa takunu lahu 'illatan minni, bagaimana bisa sesuatu yang muncul karena yang berkaitan dengan perintah dan laranganmu saja bukan, apalagi ridhomu muncul karena sesuatu sebab dariku. Enggak.
Ini supaya apa? Kita itu ketika menjalankan perintahnya Allah itu penuh ridho, ya, penuh syukur, penuh ridho, penuh sabar, penuh. Kenapa? Coba kalau Allah tidak meridhoi kita, kita pasti tidak ditakdirkan sholat, itu ya. Makanya ketika sholat yang seneng, yang ridho. Karena sholat itu akibat ridhonya Allah, bukan sholat mencari ridho Allah. Ridhonya Allah itu tidak disebabkan oleh sholat kita, bukan. Justru sebaliknya, sholat itu akibat ridhonya Allah. Maka song-songlah dengan rasa ridho kepada Allah. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Ridhonya Allah itu juga sifatnya qadim, ya, bukan hadis, bukan baru. Ridhonya Allah itu, ridhonya Allah itu qadim, karena tidak disebabkan oleh sesuatu yang hadis, yang baru seperti kita. Maka klaim, wah apa yang aku lakukan ini diridhoi ini, gitu. Loh, kok tahu? Karena saya sudah melakukan begini-begini sehingga Tuhan meridhoi aku. Enggak. Jadi klaim terhadap anugerah itu yang salah, bahwa anugerah itu diakibatkan oleh amal ibadah kita, itu salah, secara hakiki salah. Bahwa manusia itu beribadah, bekerja, beraktivitas untuk mencari ridho Allah, itu majazi namanya, ya, itu majazi saja. Majazi itu ya majazi itu karena keterbatasan kita itu dipancing oleh Gusti Allah, ya. Zikirlah kepadaku, nanti aku zikir kepadamu, gitu. Apakah zikirnya Allah itu hadis sehingga diakibatkan oleh zikirnya hamba? Zikirnya Allah itu tetap qadim, mendahului zikirnya Allah. Kita tahu nih, snowman ini, pulpen ini kan barang baru, hadis, jadi makhluk. Lalu kita mengenal ini, kita teliti, akhirnya kenal. Setelah kita kenal, baru kita katakan, oh saya kenal ini, nanti saya baru saja diberi ilmu oleh Allah. Setelah saya meneliti, akhirnya saya dibuka ilmu oleh Allah tentang rahasia pulpen ini. Apa begitu cara berpikir para sufi? Tidak. Ilmunya Allah mendahului pengetahuan kita tentang pulpen ini, ya, karena ilmunya Allah itu qadim, ini hadis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena Allah itu Al-Ghaniyul Karim, maha cukup berarti tidak butuh, termasuk tidak butuh ikhtiar hambanya. Untuk Allah berkehendak itu tidak membutuhkan ikhtiar hambanya. Itu namanya Al-Ghaniyu. Namanya enggak butuh apa saja. Maka berlanjut, wa antal
antal ghaniyyu bidzatika an ayyasila ilaika naf'u minka, engkau maha cukup dengan sendirimu Tuhan dari manfaat yang datang darimu juga. Engkau sendiri nggak butuh loh ya, termasuk nggak butuh sesuatu yang datang darimu juga, nggak butuh Allah itu. Terus nggak butuh itu nggak butuh, pokoknya mutlak. Fa kaifa la takunu ghaniyan anni, bagaimana engkau tambah tidak butuh kepadaku sesuatu yang dariku. Belas Allah itu nggak butuh taat kita ya. Emang Allah semakin tambah agung sifatnya dengan taatnya hambanya, seluruh alam ini taat pada Allah, nggak sedikit pun menggeser kebesaran Allah, dan tidak sedikit pun menambah, apalagi semuanya maksiat pun tidak mengurangi. Allah nggak berkurang. Ini agar kita belajar apa? Bahwa yang disebut ikhlas, maka ada suratul ikhlas, karena di antara yang tersembunyi di balik kata suratul ikhlas itu ada lam yalid walam yulad ya, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu tidak disebabkan oleh sesuatu sehingga dia bisa melahirkan atau dilahirkan gitu ya, dan tidak bahwa manusia ini ketika beribadah janganlah berpikir tentang sebab akibat ya, jangan berpikir tentang sebab akibat. Ya wis, kita datang kepada Allah, mboh nanti Allah memberi apa atau tidak memberi apa, sudah, sedetik habis kita ibadah jangan pernah kita pikir, wah sholatku nanti akan mengakibatkan ini. Jangan. Itu nanti Anda akan benar-benar ikhlas ya, akan benar-benar ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi oleh karena itu di dalam hadis kan disebutkan ya, innar rajula la mala bi amali ahlin nar hatta ma yabqa bainahu wa bainaha illa dhira. Ada orang itu ahli maksiat, ahli neraka lah, amaliyahnya ahli neraka, sampai jarak antara dia dan neraka itu cuman 1 dhira saja, 1 ya inilah 2 kilan ini. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhulaha. Tapi karena orang ini didahului sebuah, fayasbiqu alaihil kitab itu artinya gini, takdir itu mendahului amal dia. Kelihatannya ini amal ahli neraka, terus nggak taunya kurang 1 jam dia wafat melakukan amaliyah ahli surga dia. Loh kok bisa? Karena catatan fayasbiqu alaihil kitab, catatannya dia ini ahli surga. Itu dipastikan di akhir hayatnya melakukan amaliyah ahlul jannah, lalu membuat dia diampuni dosa-dosanya ini dan seterusnya. Dan sebaliknya ya,
wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sama dia ahli ibadah, ahli surga, baik orangnya, waduh luar biasa, tapi fayasbiku alaihil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulan nar. Memang tapi catatan orang itu di sana ahli neraka. Ya di akhir hayatnya tiba-tiba orang itu tiba-tiba ya ingkar, bisa saja dia murtad, bisa saja dia enggak karuan. Makanya yang paling ditakuti oleh para arifun, ya, ini dikatakan oleh Abu Bakar Al-Wasiti radhiyallahu an, bukan dikatakan oleh para sufi dan Ibnu Ajibah ini, bahwa yang paling ditakuti oleh para arifun itu adalah catatan masa lalu di Lauhul Mahfud, dan akhir hidup dia nanti menjelang wafat, karena mereka nggak tahu semua. Catat aku itu sebenarnya saya ini ahli jannah apa ahli nar di Lauhul Mahfud ini. Itu yang paling ditakuti oleh para sufi. Kelihatannya bisa saja dia sebenarnya ahli neraka catatannya. Ketika di dunia, wah jadi orang soleh, bahkan dijuluki wali oleh orang. Wali itu orang, nggak taunya ahli nar dia di catatannya. Lalu su'ul khatimah, naudzubillah. Nah ini yang nggak kita tahu. Jadi as-sabiqah atau al-khatimah, ya. Jadi ini yang paling menggentarkan hati para sufi itu. Ini adalah apa itu sabiqatul kitab, ya. Catatan terdahulu di Lauhul Mahfud ini. Nah, lalu ada al-khatimah. Nah, ini sesuatu yang sedang berjalan. Kita ibaratnya kita ini kan sedang menuju al-khatimah. Kita ini hidup kita ini sedang menuju akhir, menuju al-khatimah. Masalahnya su'ul khotimah apa husnul khotimah, ini yang kita nggak tahu. Maka kita hanya tahu tanda-tanda belaka barangkali hari ini. Kalau setiap hari kita berdoa habis sholat, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah, insya Allah memang catatan sabiqoh kita husnul khotimah. Insya Allah, semoga kan gitu. Itu tetap menjadi misteri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu ilahi berlanjut inal qadha wal qadar ghalabani. Nah ini, ya Tuhan, sesungguhnya qadha di Lauhul Mahfud sana, rencanamu di Lauhul Mahfud, dan qadar fakta-fakta nyata yang terjadi karena takdirmu, ghalabani, mengalahkan diriku semuanya. Kita ini kalah dengan qadha dan qadarnya Allah. Yang berjalan ini loh, itu bukan ikhtiar kita, qadha qadarnya Allah. Kita ikhtiar sukses, diklaim, wah ini akibat anu kita kemarin begini-begini. Enggak, memang qadha-nya Allah begitu.
Jadi gimana memahaminya? Jadi begini, kita ini supaya memiliki hati yang penuh ridho, bertawakal, berserah diri, tafwid ya, dengan memahami bahwa rencana Allah, kompetensi Allah, qadarnya Allah itu yang berjalan. Jadi kita bisa pasrah loh begitu. Hati dia hati. Loh, tapi kita kok ikhtiar ya? Kita kok kerja keras ya? Kita belajar ya? Ya. Itu perintahnya Allah. Ya. Perintahnya Allah. Allah ridho kalau perintahnya dijalankan. Allah memerintahkan kita bekerja yang baik, nggak taunya kita memilih nganggur jadi pengangguran. Berarti Allah tidak meridhoi pilihan kita. Lah, nganggur itu takdir apa enggak? Takdir itu nganggur. Memang ditulis si A nganggur. Pertanggungjawaban. Nah, ini hubungannya dengan hukum taklifiyah. Taklifiyah itu hubungannya dengan mas'uliyah. Taklifiyah hukum. Lalu orang jadi mukallaf itu diberi tugas oleh Allah, maka akan ada pertanggungjawabannya. Kamu tak kasih tugas, pertanggungjawabanmu gimana? Nah, tugasnya apa? Tugasku SOP-nya dibalik perintah, dibalik laranganku. Udah. Pertanggungjawabannya adalah, ya saya jalankan ya Allah, karena yang dibalik perintahmu ini ada ridhomu. Maka Rasulullah ngajari kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari lemah menghadapi kehidupan dunia ini. Orang tiba-tiba udah pasrah, nyerah aja, lalu dia putus asa. Itu namanya al-ajz. Hubungannya al-ajz itu pasti kasal. Mari ngono, jadi pemalas dia hidupnya. Kalau sudah pemalas, dia menjadi pengelamun. Hidupnya ngelamun aja. Seandainya. Wah. Akhirnya apa? Ya sudah. Tahu-tahu, loh, saya hidup dalam pengandaian sudah berlaku 5 tahun yang lalu ternyata. Sedangkan aku harus mempertanggungjawabkan 5 tahun ini di hadapan Allah. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal hawa biwathaiqish syahawati asaroni. Sedangkan hawa nafsu yang didukung oleh kekuatan syahwat. Jadi hawa dan syahwat ini pendukung kekuatan hawa. Asaroni, memenjarakan aku Tuhan. Dia membuat satu jebakan yang membuat aku terpenjara dalam hawa nafsu dan syahwat, sehingga aku tidak ridho terhadap takdirmu. Aku tidak ridho terhadap takdirmu. Aku memilih seleraku. Jadi dawuhnya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, selama ini kan kita mengenal sifat Allah qudrat iradat ya. Sesungguhnya ilmu tasawuf itu ilmu mempraktekkan akidah. Gitu. Ya. Karena itu bicara tasawuf
harus kuat dengan tauhid. Bukan halusinasi. Tasawuf itu bukan halusinasi. Ini soal akidah yang harus dipraktekkan. Contoh misalnya, qul huwallahu ahad. Allah ngajari tauhidnya, Allah itu ahad. Hambaku, kalau sudah tahu kalian ini, aku ini ahad, selanjutnya Allahu somad, hatimu harus gantung terus menerus kepadaku, supaya aku ada di balik segalanya. Esa di balik segalanya. Esa di balik segalanya itu misalnya gini, paling sederhana ya, seperti maksudnya pulpen, al-ibad, hamba-hamba Allah ini sesungguhnya adalah aqlamullah, pulpene Gusti Allah. Posisikan supaya kamu bisa menghayati somadaniyahku, Allahu somad, dipraktekkan Allahu somad. Jadilah kamu pulpen. Pulpen ini ketika nulis, ditanya, siapa yang nulis ini? Pulpen akan menjawab, oh yang nulis Pak Lukman ini tadi. Pulpen nggak pernah mengklaim saya Pak yang nulis, enggak. Karena dia pulpen bergantung terus menerus kepadaku, kan itu. Maka dia tidak akan pernah ada klaim, tidak pernah ada iddia. Nah ini, maka Allah berkehendak, seluruh kehendak Allah hubungannya dengan sifat jamaliyahnya Allah. Seluruh sifat kudrahnya Allah berhubungan dengan jalaliyahnya Allah. Nah, jamaliyah dan jalaliyah ini akan terus menerus berpadu, namanya kamaliyah. Ini pandangan ketauhidan, agar apa? Agar kita ini menyadari, oh Tuhan, kenapa aku nggak bisa ridho, kenapa aku selama ini tidak memahami qadha qadarmu dengan benar. Rupanya aku sudah lama dipenjara oleh hawa dan syahwat, kesenangan-kesenangan selera, ya, sehingga aku terpuruk. Sebenarnya hatiku sebenarnya sedang terpuruk, ya, terantai oleh fakun antan nasiruli, ya Allah, jadikanlah, hendaknya engkaulah yang akan menolongku Tuhan. Karena nggak bisa kita ini, yang bisa menolong adalah dirimu sendiri, nggak bisa. Ni'mal maula wa ni'man nasir, itu Allah, bukan dirimu, ya. Maka harus kita hindari istilah yang bisa nolong dirimu, menyelamatkan dirimu ya dirimu sendiri. Nggak bisa. Allah yang bisa menolong. Ya, karena dia adalah esa dalam segalanya. Hatta tan surani, sehingga engkau menolong aku dari segala hal yang menghalangi diriku darimu. Penghalang kita ini luar biasa, mulai sesuatu yang sifatnya fisik, alam semesta, materi, macam-macam, itu yang sifatnya fisik. Ada yang sifatnya non fisik. Apa? Dibalik al-hawa wasyahawat, non fisik. Siapa yang bisa membebaskan diriku dari penjara ini? Nggak ada Tuhan kecuali engkau Allah. Antan nasiru tansuruni,
watan surubi, dan menolong. Kata bi ini adalah, dan engkaulah yang bisa menolong atas klaim bahwa diriku ini yang bisa. Selama ini aku menganggap diriku bisa, diriku mampu, diriku hebat, diriku berpengetahuan, diriku ahli ini, ahli itu. Itu namanya bi. Tolong ya Allah, bebaskan aku, tolong dari yang itu, bi tadi itu. Agar bika, gitu loh. Agar bika ya Allah, bersamamu Allah, bukan bersama diriku. Kalau aku masih merasa bersama diriku, aku adalah hamba yang sedang terpenjara, yang butuh pertolonganmu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta tansurani. Ya begitu. Maka Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili mengatakan, wa aghnina bila sababin, ya Allah cukupkanlah, berikanlah aku rasa cukup tanpa sebab. Kenapa ini beliau bermunajat? Berilah aku merasa cukup tanpa sebab. Karena selama ini manusia ketika bicara tentang cukup, tentang puas, tentang sukses, terbayang sebab-sebab yang melatar belakangi. Oh iya, sebab aku bisa sukses nih kalau begini, 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 begini. Kan begitu. Beliau bermunajat, ya Allah berikanlah aku rasa cukup, tapi tanpa sebab, tanpa bayangan-bayangan, khayalan, pemikiran, logika. Enggak Tuhan. Nanti bahkan beliau pun mengingatkan supaya kita taubat dari taubat. Itu taubat dari tobat. Maksudnya apa? Tobat dari merasa bisa tobat. Dia anggap tobat kita ini, maghfirah Allah ini akibat tobat kita. Nggak ada ceritanya. Aku nggak mau kalau sampai masih ada persepsi bahwa ampunan Allah itu turun gara-gara tobatku, istighfarku, maka aku harus mohon ampun kepada Allah. Dari pemikiran, persepsi seperti itu. Itu namanya at-taubatu anit taubah. Jadi gimana dong kalau begitu? Saya harus istighfar, tapi kok istighfar itu enggak menyebabkan apa-apa. Ya sudah, istighfar sebagai akibat dari ampunan Allah. Kalau Allah menurunkan ampunan nanti malam misalnya kepada kita di catatan apa itu as-sabiqah, itu jam sekian sampai jam sekian Allah menurunkan ampunan, di sana ada catatannya. Tiba-tiba si hamba ditakdirkan malam nanti jam sekian sampai sekian istighfar, dia astagfirullahaladzim, astagfirullah, tiba-tiba begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aghnini bifadlika hatta astaghniya bika an talabi. Ya Allah, cukupkanlah padaku melalui fadlmu sehingga aku merasa cukup hanya Engkau saja, antolabi, dibanding jauh dari permintaanku selama ini. Ya Allah, jadi ini adalah makna munajat tersembunyi di balik hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah saja. Qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Katakan Muhammad, Allah saja sudah, dan gak usah mikir yang lain-lain.
Coba kalau mikir yang lain-lain, orang bisa stres. Kalau Nabi mikir nanti kalau umat ini tak tinggal wafat, tak tinggal mati, ya apa jadinya nanti ya? Waduh, kalau dan itu seandainya dibuka oleh Allah. Tapi Nabi nggak mau mikir itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah itu urusan Allah sudah. Anak-anakku nanti gimana ini? Nggak ada itu. Kan itu yang bikin manusia stres itu. Ni'mal maula. Makanya hasbun, cukuplah engkau saja Allah. Dan jangan mikir juga kalau aku mengucapkan menghayati hasbunallah berarti nanti jalan keluarnya pasti begini. Enggak ada itu. Jangan pernah begitu. Itu nanti kita ngatur Allah lagi. Ya. Ngatur Allah lagi. Para aulia itu diberi karomah, para nabi diberi mukjizat, nggak pernah mikir aku tak membaca ini nanti akan muncul begini. Nggak ada itu, nggak ada dalam sejarah agama mulai Nabi Adam sampai besok kiamat. Nggak ada itu. Di luar tiba-tiba kok begini ya, tiba-tiba kok begitu ya. Allah semua sudah nggak tahu cara, waktu, ruangnya, mekanismenya kayak apa. Enggak. Gara-gara manusia memaksa mekanismenya sesuai dengan seleranya, orang bukannya dapat jalan keluar tapi tambah stres. Itu ya. Makanya may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa, ya, takwa dengan cara apa ya? Takwa itu caranya banyak. Yaj'allahu makhraja, diberi jalan keluar. Jalan keluar dari apa lah? Pasti dari masalah. Masalah itu apa? Masalah, kalau masalahnya adalah maksiat, jalan keluarnya adalah taat. Maka wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rizki apa yang min haitsu la yahtasib, adalah al jaza was thawab. Itu yang min haitsu la yahtasib itu bukan nanti dapat rezeki mendadak ini itu, bukan ya. Ini salah paham semua, nggak karuan ini. Di yattaqillah ada makhroja, ada yarzuqhu, ada la yahtasib. Ada beberapa pointers di sini. Yattaqillah misalnya begini, yattaqillah kebetulan Anda sedang taubat, taubah, bentuk yattaqillah Anda taubat misalnya, maka makhroja Anda apa? Makhrojan minadz-dzunub, Anda pasti dikeluarkan, diberi jalan keluar dari dosa-dosa selama ini, wal ma'asi, wa yarzuqhu, diberi rizki apa? Maghfirah. Nah ini min haitsu la yahtasib. Maghfirahnya Allah enggak terhingga, enggak terhingga maghfirahnya Allah. Siapa yang bisa ngukur, nimbang ampunan Allah? Kalau masih berbentuk harta, kedudukan, dunia ini masih bisa yahtasib, masih bisa diukur itu. Nah ini maksudnya cara kita memahami ayat itu. Dan ini banyak
ya takilah apa misalnya bidzikri dzikir itu ya, makhroja aiminal ghafalat dari kelalaian-kelalaian pada Allah, yarzukhu diberi sakinah ya, diberi tumakninah, tatmainul qulub min haitsu la yahtasib. Apa min haitsu yahtasib? Adalah lantiha Allah. Ya Allah, perjalanan zikirku tidak akan pernah selesai Tuhan, terus naik sampai Engkau sesungguhnya yang berzikir Allah. Min haitsu la yahtasib itu ya, itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah itulah gambaran mengenai waghnini bifadlik. Kalau sudah dicukupi dengan fadlnya Allah, wah itu min haitsu la yahtasib itu. La yahtasib itu ya termasuk min haitsu la aina la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu layak tasib itu. Surga itu layak tasib. Karena itu jangan pernah membayang-bayangkan bentuknya swarga. Ya, swarga itu kira-kira rupane ngene gitu. Bangunannya begini, bidadarinya begini. Oh, salah semua nanti. Malah ainun ro'at kok dibayang nih. Gara-gara membayangkan itulah kita membatasi surga akhirnya. Surga kita batasi sendiri akhirnya. Emang surga sawah itu kita meteri. Justru ketika kita membayangkan surga, akhirnya ibadah kita adalah ibadah yang penuh dengan materialisme. Yang disebut pahala adalah benda. Wah, tiba-tiba begitu, membenda semua akhirnya. Ini kata Allah, ini hambaku matre banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi, antalladzi asyraqtal anwar fi qulubi awliyaik, engkaulah yang mencerahi cahaya-cahaya di hati wali-walimu, hatta arafuka wa wahaduka, sehingga dia mengenalmu dan menunggalkanmu. Ini kalimat yang luar biasa, bahwa para wali mendapatkan ma'rifah, mendapatkan makom wahdah, itu semata-mata karena nur dari Allah, bukan karena tirakatnya wali, bukan karena puasanya wali, bukan karena bukan. Jadi kalau ada orang membangga-banggakan tirakat lalu diberi karomah, wah itu gombal banget itu, sangat gombal itu. Kewalian, kemakrifatan itu full asyraq tal anwar, engkau yang memberi nur dulu ya, engkau yang memberi nur, bukan orang bisa mencari nur, enggak. Wa antalladzi azaltal aghyar min qulubi ahbaik, dan engkau yang menghilangkan tipu daya duniawi ini dari hati para kekasihmu. Inilah pentingnya berdoa dan munajat. Ya Allah, hatiku kok ruwet ya misalnya. Ya Allah, ini aku harus bisa ini, tak buang keruwetanku. Nggak bisa. Harus Allah yang membuang keruwetan ini. Ya, engkau yang bisa membuang keruwetan ini.
eh, wa antal mu'nis lahum haitsu awhashathumul awalim, dan engkaulah yang menumbuhkan rasa bahagia kepada para kekasih-kekasihmu itu dengan tiba-tiba berzikirnya penuh dengan rasa manis dan indah, musyahadah, itu rasa bahagia mereka. Itu engkau juga, bukan dia. Makanya Anda nggak bisa, saya mau memprogram ini sholat isya saya harus khusyuk ini nanti, khusyukku adalah begini, 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 usolliku harus begini. Nggak bakal, ya toh, wis toh, nggak bakal dapat khusyuk. Khusyuk itu mauhibah ilahiyah, anugerah Allah yang diberikan kepadamu. Tiba-tiba sholatmu jadi anteng, manteng, ngadep banget pada Allah, itu gitu. Tapi didahului anugerah khusyuk dulu oleh Allah. Makanya sering saya kutipkan dawuhnya Ibnu Athaillah di dalam kitab, kalau nggak salah di kitab beliau yang lain ya, kalau nggak Misbahul Falah ya Tajul Arus. Ketika seseorang kepingin mengkhusyukkan sholatnya, mungkin bacaannya atau maknanya wah itu sampai neken-neken gini, kok semakin nggak bisa khusyuk ya. Oh rupanya kata beliau, keinginan kuat kamu ingin khusyuk tadi adalah nafsu khusyuk. Itu tadi nafsumu. Makanya nggak iso ngadep ning Gusti Allah nafsu. Ridholah kata beliau, engkau belum ditakdirkan khusyuk saat itu kepada Allah. Ya Allah, aku ridho, nuansa khusyukku hanya 0, sekian persen, aku ridho Allah. Itu malah Allah membuka tiba-tiba pintu khusyuk seluas-luasnya. Nah ini harus dipraktekkan loh ya, hal-hal yang sederhana ini. Ntar malam tahajud gitu. Yang ridho, termasuk ridho terhadap hal suasana spiritual kita. Ya Allah, aku kok nggak seperti wali-wali itu ya, misalnya gitu ya, sholatnya aku ridho Allah. Itu yang membuat Anda dibuka oleh Allah, bukan malah wah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Haitsu awhashathumul awalim, ketika seluruh alam ini membuatmu tambah, malah membuatmu menderita. Makhluk ini sumber penderitaan ini ya makhluk sebenarnya. Basyiru, berilah kabar gembira. Maksudnya apa? Ajaklah dia menuju kepada Allah. Wala tunaffiru, jangan kau jadikan mereka lari dari Allah. Maksudnya apa? Menuju makhluk. Manusia kok diajak menuju makhluk, diajak sengsara namanya. Ya, diajak ke Allah. Walaupun Anda ngomong soal makhluk, ya, ujungnya haruslah Allah nanti. Jangan sampai kita awalnya ngomong tentang Gusti Allah, tentang Quran, tentang hadis, tahu-tahu melakukan penipuan ya atas nama ayat-ayat ini untuk kepentingan dunia dia. Itu wah, ini banyak hari ini yang begitu. Itu namanya masuk wala tunaffiru tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antal ladzi hadaitahum hatta stabanat lahumul ma'alim madza wajada man faqadaka wa man ladzi faqada man wajadaka laqad khaba man radiyadunaka badala. Jadi wa antal ladzi hadaitahum, engkaulah yang memberi hidayah pada mereka sehingga istabanat lahumul ma'alim, sehingga seluruh
panji apa ya, pelang-pelang pandu-panduan ya. Itu apa sih itu neng pinggir jalan itu namanya apa, rambu-rambu menjadi sangat jelas. Ma'alim itu rambu-rambu. Jadi seluruh alam ini rambu-rambunya Gusti Allah sebenarnya. Jadi jangan sampai kita tidak melihat apa saja tidak mengarah pada Tuhan. Itu ya. Sama ndelok rambu-rambu kan supaya tahu jalan, bukan supaya menikmati rambu-rambu itu. Ya, orang lihat dunia supaya menuju kepada Allah, bukan menikmati pandangan dunia. Ini rambu-rambu semua. Baik, ada pertanyaan? Baiklah, Bapak Ibu sekalian, akan saya beri kesempatan. Kami beri 2 pertanyaan saja untuk malam ini dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami persilakan, siapa yang mau bertanya? Monggo. Nggih, monggo niku miki nggih, nyuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Yai, saya ingin bertanya. Tadi dijelaskan bahwasanya kekhawatiran para arifun atau ahli tasawuf itu adalah catatan-catatan yang sudah terdahulu, yaitu catatan di Lauhul Mahfuz dan juga catatan-catatan menjelang kematian. Itu yang sangat dikhawatirkan. Maka ada suatu doa ya yang ingin saya tanyakan. Doa itu saya bacakan dulu. Ibadallah ta'ala wansurillah, Allahumma inna nas'aluka lutfa fima jarat bil maqadir. Allahumma inna nas'aluka lutfa. Ini adalah bagian dari doa minta kelembutan, minta keringanan atau apa namanya, untuk supaya takdirnya itu dirubah dengan sifat latifnya Allah. Nah, ini apakah doa-doa ini termasuk bagian dari ikhtiar kita untuk apa ya, untuk ya menanggapi kekhawatiran kita yang kita tidak tahu tentang catatan-catatan kita. Terus lagi Pak Yai, ibadallah ahwisuni ta'ala wansurillah, itu rujuknya kemana? Itu kan kok bukan kepada Allah tapi kok ibadallah. Mohon untuk terangannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, saya kasih kesempatan. Sampun mboten wonten? Sampun nggih, monggo. Nggih. Jadi ketika kita berdoa supaya mendapatkan takdir yang lembut dan indah, itu pertanda bahwa memang catatan amal kita, takdir kita itu memang lembut dan indah. Tanda-tanda seperti sahabat Nabi protes, untuk apa Nabi saya berjuang beribadah kalau takdir saya neraka? Nabi menjawab, kalau kamu berjuang taat, tanda-tandanya memang kamu ini ahlul jannah. Jadi hidup ini menelusuri tanda-tanda itu dengan aktualisasi. Nah, itu loh. Jadi dulu kan pernah saya kisahkan tentang seorang pemuda. Ini salah satu kiat ya, jalan keluar terhadap kerumitan soal
sabiqoh wal khawatim ini, ya. Seorang pemuda ahli ibadah, sampai namanya pemuda ahli ibadah, hidupnya untuk zikir, sujud, sholat, terus membuat Jibril kagum. Kata Jibril, ini pasti ahli surga ini, katanya begitu. Nggak taunya dia lapor kepada Allah, ya Allah, ini ada hambamu masih muda tapi ahli ibadah full, kelihatannya dia ahli surga. Kata Jibril, ya kalau begitu kamu lihat Jibril di Lauhul Mahfudz sana, di Sabiqoh, ya, lihat dia ahli surga bukan? Dilihat oleh Jibril, ya Allah, ahli neraka ini ternyata. Duh, kasihan dia, hidupnya di dunia ahli ibadah tapi catatannya ahli neraka. Ya apa ya, saya kasih tahu boleh nggak supaya berhenti beribadah dia? Nah, gitu. Sia-sia dia hidupnya. Dia minta izin pada Allah, boleh nggak saya kasih tahu kalau dia ahli neraka? Allah, boleh, kata Allah, kasih tahu aja. Assalamualaikum, Assalamualaikum, nggak dijawab-jawab, dia zikir. Lalu Jibril mengatakan, hai pemuda, kamu ini sesungguhnya ahli neraka. Ngapain kamu ibadah terus-menerus seperti ini? Apa kata pemuda ini? Iya, nggak apa-apa Jibril, saya ahli neraka. Ya tapi kenapa Anda terus beribadah? Jawab pemuda itu, bagaimana aku tidak memuji, bertasbih, tahmid, sujud kepada Allah, sedangkan takdirnya Allah itu sempurna, termasuk menakdirkan aku sebagai ahlun nar. Itu pun takdir Allah, nggak ada yang kurang, nggak ada yang cacat, sempurna. Jadi bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah, katanya gitu. Bingung Jibril itu, bingung, lapor lagi kepada Allah. Ya Allah, ini jawabannya kok kontroversial begini nih. Kata Allah, ya sudah, kamu lihat saja bagaimana di Lauhul Mahfudz. Datang ke Lauhul Mahfudz, dilihat. Jibril tambah kaget, loh kok berubah menjadi ahlul jannah ya? Tuhan lapor, Tuhan, dia ternyata ahlul jannah ini setelah saya lihat lagi ini. Boleh nggak saya kasih tahu ke dia kalau dia ini ahli surga? Ya silahkan aja. Kasih tahu. Pemuda ini ya biasa-biasa saja, nggak kemudian tambah gembira, ibadahnya tambah tekun, enggak. Karena dia melihat takdir Allah itu sempurna. Ya, takdir Allah itu sempurna. Jadi justru, nah itu malaikat ini kan nggak bisa mencatat keikhlasan hati orang ya. Ridho kita itu nggak bisa dicatat oleh malaikat. Yang dicatat adalah yang tampak amaliyah, misalnya kita ini sholat apa enggak, ya gitu ya. Kita tadi berdosa apa enggak, kan gitu aja. Tapi khusyuknya, ikhlasnya orang sholat nggak bisa dicatat. Yang nyatat Allah sendiri. Nah, ridhonya pemuda ini menyembunyikan sebuah catatan yang tersembunyi, yang nggak bisa dilihat Jibril, yang dilihat yang tampak saja. Ada rahasia Allah tersembunyi di balik yang tampak. Nah, maka ayo optimis kita, gitu ya, optimis saja kita ini, optimis, masih ada yang tersembunyi di balik catatan. Kalau kita ridho, wah, karena apa? Mana ada ridho di dalam neraka
Ini logikanya sederhana. Enggak ada. Ridho kok di dalam neraka itu pasti tidak ada. Begitu juga azab kok ada di dalam surga? Enggak ada. Pemuda ini hebat. Full ridhoku ini ibaratnya itu bisa mendinginkan neraka ini, bisa merubah neraka jadi surga ini gara-gara ridhoku ini. Karena nggak ada ridho dalam neraka, itu nggak ada. Ridho itu atmosfer surga. Maka orang pertama kali melangkah ke surga digambarkan oleh Al-Quran plek gitu, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Yang pertama kali muncul kata ridho, bukan yang lain, bukan selamat datang, selamat, enggak, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi kalau Anda kepengen tahu surga di dunia ini, di dunia, bukan surga dunia loh ya, surga di dunia adalah ridho. Bukan yang lain-lain. Saya kira demikian ya Bapak. Sekalian saya minta maaf nyun doa nih pun ya. Besar-besarnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amahu wa fi mazidah. Amin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أشرف الغايات والخيرات الحياة والبعث والممات. اللهم أنت مقصودي ورضاك محبتك ومعرفتك. اللهم افتح لنا العارفين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين سبقنا بالحسنى والزيادة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وعلى آله وصحبه بالسيادة. وسيدنا أبي العباس الخادر بليا بالمنقل بالاستقامة. وسيدنا خاطر عادل الشعب القادر الجيلاني بالكرامة. ربنا افرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا